Banyak jalan untuk meraih prestasi, apalagi di usia muda yang gairah dan semangatnya membara. Begitu pula Zaskia Octavia. Siswi SMP Negeri 5 Kota Probolinggo ini jago berpuisi dan berkali-kali mendapat prestasi. Nama lengkapnya Zaskia Octavia Fitriani. Saat ini ia duduk di bangku kelas 8. Ia tinggal di sebuah rumah di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Usianya kini menginjak 14 tahun. Ia berpuisi sejak kelas 4 SD. Remaja ini karib dipanggil Cika. Sehari-harinya selain bersekolah, ia pasti meluangkan waktu untuk sekedar membaca karya sastra seperti novel dan puisi. Dari membaca itulah ia bisa mendapat preferensi untuk mengukir kertas kosong dengan puisi buatannya. Kepada Tada Today TV, Senin 10 Oktober 2022 lalu, Zaskia bercerita awal kisahnya menyukai puisi. Zaskia menggambarkan puisi seperti separuh nyawanya. Tak ada hari tanpa menulis puisi, walau menurutnya sekedar curahan hatinya. Namun Zaskia awalnya tidak menyangka akan menyukai puisi. Sebab sehari-harinya ia biasa bermain bulu tangkis yang sama sekali tidak berhubungan dengan sastra. Tetapi saat duduk di kelas 4 SD, guru seninya menawarkan Zaskia untuk mencoba membaca puisi. Sebab menurut gurunya, suara lantang Zaskia sangat cocok jika membaca puisi. Zaskia tak berpikir panjang. Ia mengira membaca puisi itu hanya sekedar permintaan gurunya saja. Dengan mata berbinar ia masih ingat awal mula membaca puisi di depan gurunya itu. Lantas ia membaca bait demi bait puisi yang diminta oleh gurunya. Intonasi, mimik dan gesturnya mendapat acungan jempol dari gurunya. Begitu ia bercerita di ruang tamu rumahnya. Alhasil Zaskia pun mulai penasaran dengan puisi. Ia mencoba untuk mempelajarinya, mulai dari membedah bait per bait hingga cara pembawaan puisi. Ternyata berpuisi mampu membuat Zaskia meraih prestasi. Sejak menerima tawaran gurunya untuk mempelajari puisi, ia langsung diikutkan lomba tingkat MI sekota Probolinggo. Zaskia membawa pulang juara 2. Padahal menurutnya masih sangat sedikit ilmu dan kemampuannya. Sejak saat itu, ia semakin gigih mempelajari puisi dan terus mengikuti lomba. Ia sampai lupa sudah berapa kali juara yang ia dapat. Pertama-tamanya sih aku kurang suka namanya puisi. Karena kan dalam puisi tuh ada beribu-ribu makna dan buat ngertiin satu-satu tuh bikin males gitu. Ternyata setelah aku telusuri, aku belajar lagi tentang puisi, ternyata semenarik itu puisi. Jadi aku suka puisi dengan cara aku menelusuri kata-kata dari puisi. Tepatnya di tahun berapa suka menelusuri puisi itu? Kalau tahun sih aku udah lupa, tapi ketika aku SD kelas 4. SD kelas 4. Dulu Ya. SD-nya di mana? Di MI Hasri, MI Hasri ya. di belakang. Itu dari dulu memang sudah ikut lomba atau cuma sekedar suka? Kalau dulu itu memang diikutin lomba. Dari kelas 4 itu udah diikutin lomba. Pertamanya dari 1 MI sekota Probolinggo sampai detik ini gitu. Oke. Awal mulanya memangnya Zaskia suka apa sih hobinya gitu? Pertama bulu tangkis. Bulu tangkis. Nah, terus habis itu memang disarankan sama guru seni untuk coba deh berpuisi karena suaramu itu wongkol katanya gitu. Nah, ya udah aku coba-coba buat puisi, ternyata alhamdulillah bisa. Berarti awal mula belajar dengan guru seni? Iya, guru seni dari SD. Oke. Susah nggak sih belajar puisi mulai dari mimik, intonasi? Apa ya, gampang-gampang susah lah. Soalnya pertama intonasi kan. Intonasi itu harus bener-bener dimana kita ngatur emosi kita, ngatur kayak apa ya, semisal kita memang dibutuhkan untuk sedih, ya sedih, dibutuhkan untuk marah, ya marah gitu. Itu yang bikin mood kita ubah-ubahan lah. Dan itu ngatur moodnya juga gak gampang sebenarnya. Iya, ngatur moodnya tuh gak gampang sama sekali. Zaskia, menurut Zaskia, puisi dalam hidup Zaskia itu apa sih? Diibaratkan seperti apa? Separuh nyawa. Separuh nyawa, siap. Boleh di apa?
diceritakan maksud dari separuh nyawa itu apa? Separuh nyawa itu apa ya, mungkin kalau misalnya aku tidak mengenal puisi, mungkin aku nggak sampai detik ini, nggak sampai aku dapat apa ya, kayak prestasi gitu, aku mungkin udah nggak dapet. Makanya kenapa kok aku sebut puisi itu sebagai separuh nyawaku. Oke, siap. Tapi dari ayah, ibu gitu mendukung ya Ya, Zaskia mendukung berpuisi? semua, keluarga-keluarga mendukung. Mm-mm. Baru-baru ini, tepatnya pada Juni 2022, Zaskia kembali mendapat prestasi melalui puisinya. Ia mengikuti Lomba Pekan Cipta Seni se-Jawa Timur di Malang, gelaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim. Melalui puisinya yang berjudul Ketan Krato, ia berhasil mendapat juara 1. Padahal pembuatan dan pembacaan puisinya hanya dilakukan dalam berdurasi 3 jam. Zaskia mengaku bingung harus menulis apa. Panitia lomba mengatakan puisi yang harus dibawakan adalah khas tradisional dari asal daerah masing-masing. Subtemanya adalah kuliner. Spontan saja ia berpikir, khas kuliner tradisional Probolinggo yang ia ketahui adalah ketan krato. Zaskia akhirnya membuat puisi tentang ketan krato. Menurutnya, dengan membayangkan ketan krato, ia sudah bisa menulisnya menjadi puisi. Akhirnya, ia lantang walau gugup membacakan puisinya di depan juri. Pertama itu bingung kan. Memang dari awal lomba itu sudah bilang subtemanya tanpa ada tema. Jadi dikasih tahu tentang tradisionalnya di tempat tinggalmu itu apa aja, kayak makanan gitu, itu nggak diatur dari sananya. Dikasih surat, terus tiba-tiba subtemanya itu tentang kota kita. Nah, kita kan, aku jujur kayak bingung kan tentang budaya Probolinggo itu apa aja, karena kan banyak banget tuh, ada yang jaran bodak, ada yang ketan krato, ada yang ini. Ketika sudah nyampe di Malang, di mana itu sudah ditentukan ternyata temanya tentang kuliner, ya sudah, aku masuk di bagian ketan krato itu, karena ketan krato itu khas Probolinggo kan, bener-bener khas banget. Jadi aku ngambil referensi ketan krato itu. Oke. Berarti pembuatan apa namanya? Pembuatan. Iya, gitu. pembuatan. Nah, pembuatan puisinya ketan krato ini berapa lama? Waktu di Malang itu aku 3 jam. Berarti pas di Malang bikinnya. Iya, pas di Malang, bener-bener di Malang bikinnya. Bukan dari kita sendiri bikin tuh, terus habis itu direkrut ke Malang, enggak kayak gitu. Terus gimana belajar intonasinya, mimiknya gitu? Itu karena itu puisi kita, yang mengerti hanya kita. Oke. Ya kita bisa membaca puisi itu dengan emosi kita sendiri. Kalau misalnya memang bahagia, ya sudah, kita tunjukkan kalau ketan krato itu membuat kita bahagia gitu. Berarti pada saat nulis sebenarnya Zaskia sudah tahu ya ekspresi apa nanti. Iya. Sampai ketika bilang juara 1 kan ada nomor dada tuh, nomor dadaku 31 karena kontingen Probolinggo ke 31. Nah, 31 di mana aku langsung wah, jatuh, air mataku udah jatuh. Terus nggak nyangka aku langsung meluk guru seniku dari SMP. Bu, makasih ya sudah bimbing saya. Itu sambil nangis ke panggung juga. Wah, nangis juga, sampai teman-teman puisi-puisi tuh bilang, udah jangan nangis, nggak apa-apa, kamu udah berhasil loh juara 1, sampai digituin. Benar-benar. Perjalanannya mempelajari puisi ternyata tidak semudah yang ia kira. Banyak hal yang harus ia pelajari. Apalagi ia hanya mengandalkan guru seninya yang di sekolah, juga karya sastra yang ia miliki. Sulitnya berpuisi terletak saat bagaimana harus mengatur emosi saat membawakannya. Itu bukanlah hal yang mudah bagi Zaskia, apalagi kalau ia sedang tidak mendapat keinginan atau mood berpuisi. Selain itu, ia juga sulit mendapat referensi untuk menulis. Namun, jika sudah berada di situasi sulit, ia tidak akan memaksakan diri untuk berpuisi. Sebab Zaskia bisa sampai menangis karena tidak bisa menulis satu bait pun. Zaskia pernah ditawari untuk menulis antologi puisi. Namun, ia masih merasa kurang jika harus menerbitkan puisinya ke dalam buku. Alhasil hanya coret-coret kertas dan menyimpan puisi-puisinya menjadi koleksi pribadi.
Di akhir wawancara, Zaskia membagikan tips sukses berpuisi. Menurutnya, tips yang harus dilakukan adalah kemauan dan semangat berpuisi. Setelah itu, sumber bacaan juga harus diperbanyak sehingga menjadi referensi menulis puisi. Tetap semangat. Pertamanya harus semangat ya. Kalau misalnya kalian nggak semangat ya, buat apa sih kalian nganu puisi gitu. Terus habis itu buat tipsnya mungkin sering-sering membaca. Karena referensi bisa datang di mana aja, di buku apa aja. Jujur novelku itu banyak banget yang aku baca. Mulai dari Terilie, Alfi Ghazi, banyak banget. Dan itu aku ketika membuat puisi, entah itu bahasa baku atau bahasa baru, itu aku menemukan di dalam novel itu. Jadi banyak-banyaklah membaca buku. Dan literasi itu penting banget. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.